S3 nyendak ngabantuan deui politik gitu. Nah, tadi kan bersekolah di S3 tapi tekenging di waktu gitu. Oke. Kumaha pengalaman Bapak sina akhirna janten dekan fisik Unpad? Udah. Ada si janten jadi dekan teh karena dipilih gitu. Satu acana abdi satu janten dekan simkuring janten ketua program studi kapuperan jurusan ketua jurusan. Terus janten wakil dekan akhirnya jantan dekan ngawitan tahun 2016 akhirnya terus periode kedua tugas sareng tanggung jawab naon anu wae diangkeun ku Bapak salaku kan pertama tugas dekan tuh yang mengembangkan pelajaran itu ras riset serta kerjasama pengabdian kepada masyarakat di Dharma perguruan tinggi aya 3 tugas teh di bidang pengajaran, riset atau nanti panaluntikan sareng pengabdian kepada masyarakat. Jadi memanage, mengatur, mengelola baik dosen, tenaga kependidikan sareng mahasiswa. Edit. Ini teh pertanyaan buat salah satu pidato kami. Jadi kumaha sih Bapak kalau kita kayak belum punya passion buat kuliah kayak bingung. Kumaha menentukan. Oke. Ya ini wajar ya. Upami barangkali SMA masih bingung apalagi sekarang baru kelas 1 ya, kelas 10. Kelas 10. Masih berubah-ubah, masih kayak robi-robi, seueur pilihan ningali itu resep kentos deui. Nah, mungkin upami kelas 1 kelas 10 teu sawios, tapi saran biasa kahiji mengetahui minat bakat kita teh coba ngiringan minatnya di psikolog gitu ya, psikolog tapi sanes psikolog stres kan banyak psikolog teh psikolog jantan mengetahui minat bakat potensi kita apa. Nah, biasanya upami ditaruh ku orang tua mah sok bingung, orang tua teh kan pura-pura mangga silahkan padahal mah maunya orang tua begini dan saya orang tua di mana harus ini milihnya ini yang bagus tuh ini itu. Jadi kita kadang-kadang orang teh bingung gitu. Nah, ajak orang tua, mama, papa, ayah, ibu, bunda gitu ke psikolog. Nanti mungkin di psikolog kita ini ternyata kita tuh akan diminta bercerita kayak terang minat kita apa, bakat kita apa. Nah, udah ketahuan terus terang minat bakatnya iya, perkuat di bidang itu gitu ya. Itu acan hobi wae ikut pelajari buku-buku berasul, ikut aktivitas komunitas yang terkait itu. Misalnya Tama senang otomotif, wah beli majalah otomotif, ikut ini otomotif gitu. Pak, saya mau nanya lagi nih. Tapi misalkan ya S1 ngambilnya komunikasi, cuman ente S2 tuh milih hukum, emang bisanya misalkan S1 ya S2 tuh salah beda jurusan bisa? Biasa pisan. Apalagi nih zaman ayeuna mah dulu mah kan disebut linearitas. Zaman Kiwari berbagai persoalan di masyarakat itu teh terbiasa didekati hanya oleh satu cabang ilmu. Tadi misalnya komunikasi serang hukum. Ayeuna serang hukum komunikasi. Karena memang masalah-masalah di masyarakat atau masalah tentang teknologi naon wae gitu ya, terbiasa didekati hanya dengan satu disiplin, sangat kompleks. Misalnya gigi nih, sakit gigi, berarti harus belajar gigi. Enggak, ternyata kan sekarang kalau ingin nyabut gigi anak, ada psiko gigi, namanya dihipnotis gitu, hipnoterapi gitu. Terus misalnya ianya gaduh belajar farmasi, obat, belum tentu berhasil. Upami misalnya masyarakatnya tidak support gitu. Nah, berarti harus belajar sosiologi nih gitu tak. Jadi tidak masalah. S1-nya tadi kan komunikasi, S2-nya hukum, atau bahkan S1-nya kedokteran, S2-nya sosiologi, tidak masalah. Oh, tidak masalah jadinya. Oke. Sesuai, tapi
Ayo deh. Nama ke depan Bapak jeung kurikulum Merdeka. Oh, Iya. merdeka. Di SMA atau di perguruan tinggi? SMA. SMA. Juga bisa perguruan tinggi. Jujur li kalau SMA mah tapi simkuring teu patos terang gimana kumaha pelaksanaan kurikulum Jadi Merdeka. kayak SKS menurutku yang Iya. kami pelajaran itu dipilih ku sorangan. Ya saya sih eta ya. Saya tapi udah diuji coba pula apakah program itu memang tepat mulai diberikan di Indonesia pada di tahap sekolah menengah atas. Ulah karena kieu naon rupi berhasil di suatu negara belum tentu berhasil di negara yang lain tepat karena benten kultur budayanya benten-benten. Nah, jantan dipelajari dulu tapi pada prinsipnya gagasan tentang memberikan kebebasan kepada siswa kanggo memilih minat itu bagus, setuju. Kantun ke pelaksanaan nanti kumaha apakah tidak semudah itu Ferguson gitu kan ya. Sudah ditinggali heula. Nah, upami di perguruan tinggi ini masih evaluasi terutama untuk kanggo mahasiswa kesehatan, dokteran gitu karena kemarin kan bukan ditolak. Khusus mahasiswa rumpun kesehatan, kedokteran gigi, nurse tidak diwajibkan kanggo ikut kampus Merdeka karena sudah kurikulumnya terus padat. Tidak diwajibkan, tapi bagus sih milih bidang yang lain. Misalnya kedokteran milih hukum, perlu lagi aya masalah hukum. Iya. Geus saya sakit tuh. Makasih Pak udah nuntun di saat. Jadi sekali lagi ya biasakan berbahasa Sunda, jangan takut salah gitu ya. Tapi kalau ada yang negur misalnya bagus jangan tersinggung. Tapi tidak apa-apa. Kenapa walaupun misalnya kita bukan dari orang asli gitu dalam pengertian orang Sunda, kalau kita tinggal di suatu daerah kan di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Gitu ya. Jadi itu soft skill, kemampuan berbahasa. Ya juga Pak, kurang juga masih belajar pisan bahasa Sunda yang halus. Jadi sekolah kan pakai bahasa Sunda kasar. Terus jangan takut berbicara. Kalau ada tidak pas, gitu, itu pas bisa antara kurang, itu biasa nggak apa. Jadi justru dengan biasa berbahasa Sunda itu akan bagus. Lama-lama juga bisa. Oh iya. Kayak kita belajar bahasa Inggris kan, kalau misalnya dikit-dikit disalahin, dikit-dikit disalahin jadi nggak pede kitanya gitu. Oke itu salah bahasa Sunda atau oke bahasa Inggris itu kan. Katur sami-sami sawang Sunda, mudah-mudahan tugasna sukses lancar. Oke.